Ya, oke teman-teman, kita sudah berada di dalam makam keramat Mbah Priuk dan selamat datang di channel saya di Jalan-Jalan Malam kali ini. Kali ini kita berada di dalam makam Mbah Priuk gitu, dan kita akan membahas sedikit sejarah mengenai keramatnya makam Mbah Priuk, teman-teman. Saya akan membacakan artikel yang dilansir dari sindonews.com, yaitu jejak sejarah Mbah Priuk hingga lekat dengan Tanjung Priuk. Makam Mbah Priuk yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara, dikenal makam keramat oleh masyarakat. Makam ini pernah ingin digusur oleh Pemprov DKI Jakarta, namun gagal menyusul. Terjadi bentrokan warga yang ingin makam Mbah Priuk dipertahankan. Sebenarnya nama Mbah Priuk itu sendiri adalah Al-Imam Al-Arif Bilal Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad Husain Asy-Syafi'i Sunira. Dikutip dari berbagai sumber pada Senin 5 April tahun 2021, Al-Habib Hasan merupakan penyebar agama Islam di Batavia sejak abad ke-18. Habib Hasan dilahirkan di Palembang pada tahun 1727, dan tahun 1756 Habib Hasan bersama Al-Arif Bilal Al-Habib Ali Al-Hadad pergi ke Pulau Jawa untuk menjalankan misi dakwah Islam. Nah, kemudian mereka berlayar menuju Batavia selama dalam jangka waktu 2 bulan. Lalu dalam perjalanannya Habib mendapatkan banyak rintangan. Nah, salah satunya dihadang armada Belanda dengan persenjataan lengkap. Tanpa peringatan, kapal Habib pada saat itu dibombardir oleh meriam dari kapal Belanda. Namun tak satu pun yang mengenai kapal pada saat itu ketika kapal Habib dibombardir oleh kapal-kapal dari Belanda, teman-teman. Nah, lolos dari kejaran kapal Belanda, kapal Habib ditabrak oleh ombak yang besar. Nah, semua perlengkapan yang di kapal hanyut bersama gelombang. Yang tersisa hanya alat penanak nasi dan beberapa liter beras yang berserakan. Nah, selanjutnya ombak yang lebih besar datang dan menghantam lebih keras hingga kapal Habib terbalik. Nah, dua ulama itu terseret oleh ombak dan Habib Hasan ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal. Nah, sedangkan Habib Ali masih hidup, dan di samping keduanya terdapat periuk dan sebuah dayung. Nah, setelah Habib Hasan wafat, Habib Ali yang selamat menetap di daerah itu hingga beberapa lama kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa dan menetap selama di wilayah tersebut. Di makam Habib Hasan ditancapkan dayung sebagai nisan yang lama-kelamaan di sekitarnya tumbuh berkembang pohon tanjung. Sedangkan periuk yang tadinya berada di sisi makam terus bergeser ke tengah laut, yang konon katanya menurut warga setiap 3-4 tahun periuk itu muncul di lautan dengan ukuran semakin membesar. Dan peristiwa itulah yang kemudian menjadikan nama Tanjung Priuk yang kemudian dilekatkan di wilayah kawasan Jakarta Utara ini, kawan-kawan. Nah, pada saat itu singkat cerita, Belanda ingin membangun pelabuhan peti kemas di Tanjung Priuk, dan Belanda berencana memindahkan makam Mbah Priuk yang awalnya berada di Pelabuhan Tanjung Priuk ke wilayah Pelabuhan Peti Kemas Koja Utara, namun rencana itu gagal lantaran ada makam keramat di sana. Dalam buku saku kasus Mbah Priuk karya Ahmad Syafi'i, Mufid, Robi Nur Hadi, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa, sejarawan Ridwan Saidi menuturkan Tanjung Priuk tidak bisa dikaitkan dengan Mbah Priuk karena nama Mbah Priuk justru terkait Aki Tirem atau penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat priok atau priuk. Nah, sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau Tanjung, dan buku itu juga mempertanyakan risalah Monakib yang kemudian ahli waris Mbah Priuk dalam risalah tersebut Mbah Priuk sebagai penyair Islam yang lahir pada 1727
di Palembang, kemudian pergi ke Batavia setelah dewasa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dia meninggal pada tahun 1756 dalam usia 29 tahun sebelum sampai ke Batavia. Nah, Mbah Priuk kemudian dimakamkan dekat pantai dengan nisan kayu dayung berhias periuk nasi di sisi makamnya. Nah, kayu dayung itu cepat tumbuh menjadi pohon tanjung dan disitulah nama Tanjung Priuk muncul. Nah, jauh sebelum Mbah Priuk ada, nama Tanjung Priuk itu sudah lebih dulu dikenal, bahkan sudah disebut dalam naskah Sunda pada abad ke-16, ujar Ridwan Saidi dalam buku Saku Kasus Mbah Priuk karya Ahmad Syafi'i, Mufid, Rubi Nur Hadi, dan Kiai Haji Mustafa. Kejanggalan lainnya yakni pada tahun 1877 ketika pemerintah Belanda mulai melaksanakan proyek pelabuhan dinamakan Haven Tanjung Priuk. Sedangkan saat itu Habib Hasan baru berusia 3 tahun dan tinggal di Palembang. Nah, dalam buku itu juga dijelaskan bahwa Habib Hasan berangkat ke Batavia dan tertimpa musibah hingga akhirnya meninggal pada tahun 1927, di mana Haven Tanjung Priuk sudah lebih dulu tersohor. Bahkan kata Alwi Sahab, pelabuhan Tanjung Priuk dibangun lebih dulu dibandingkan makam tersebut. Nah, pelabuhan dibangun karena saat itu pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu lagi menampung kapal yang datang akibat pembukaan terusan Suez. Nah, nama pelabuhan Haven Tanjung Priuk juga tercatat dalam buku-buku catatan perjalanan wisatawan mancanegara ke Hindia Belanda, misalnya E.R. Skidmore, turis asal Amerika yang datang ke Pulau Jawa pada tahun 1890 dan menuliskan pengalamannya saat tiba di Tanjung Priuk. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu kawan-kawan mengenai sejarah dari Tanjung Priuk itu sendiri dan juga asal mula dari makam Mbah Priuk. Nah, informasi yang saya sampaikan tadi saya kutip dari sindonews.com. Apabila teman-teman memiliki referensi lain dan punya catatan lain, nah, dapat kita diskusikan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui lebih jelas mengenai dari sisi hal sejarah Mbah Priuk, teman-teman bisa mungkin cari referensi lain di Google atau di buku-buku sejarah tentang Mbah Priuk atau buku-buku catatan sejarah mengenai DKI Jakarta. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit informasi tentang Tanjung Priuk dan juga mengenai makam dari Mbah Priuk. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau hadir dan datang langsung ke tempat Mbah Priuk, silakan datang. Lokasinya ada di Tanjung Priuk gitu. Di dekat atau di sebelahnya itu ada JICT atau Jakarta International Container Terminal. Nanti teman-teman bisa langsung datang ke situ gitu. Teman-teman nanti langsung masuk aja ke pintu masuk dari parkiran, nanti tinggal parkir di situ. Tempat wudhunya juga jelas ada di samping dari tempat parkir. Nanti teman-teman ketika sudah wudhu bisa saja langsung masuk ke dalam, dan juga nanti teman-teman bisa langsung masuk ke dalam makam dari Mbah Priuk lewat di sini. Dan juga nanti teman-teman bisa langsung duduk di situ bersama sanak saudara atau family atau kerabat atau para jamaah gitu. Dan juga nanti bisa langsung berdoa atau mengaji di situ teman-teman. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik komen, klik like, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti. Sampai bertemu lagi di vlog atau tempat-tempat berikutnya. Thank you.